Ya qalbi azkur Ahmad ainal huda mufnil ida barran karimam muhsinan bahral ataya wal jada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang berbahagia, pembahasan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan syukur. Di dunia ini, pada saat ini, pada zaman ini, banyak sekali manusia yang mereka dalam segala hal itu ingin segalanya baik. Mereka dalam segala hal ingin paling kaya, ya, ingin paling unggul, ingin paling banyak hartanya, ya, supaya hartanya itu dilimpahkan kepada dirinya saja dan juga keluarganya, ya, ingin paling bagus, ya, dan keinginan itu terus memuncak, keinginan itu semakin besar, setiap hari itu semakin besar. Ya. Nah, oleh karena itu, usaha-usaha yang mereka lakukan itu begitu luar biasa. Baik usaha dengan cara-cara yang baik ataupun usaha-usaha yang cara-cara dengan tidak baik. Ya. Ada yang dengan jalan yang lurus ataupun dengan jalan yang bengkok. Ya. Tidak sedikit orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Mereka lakukan hanya satu keinginan mereka, bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan kekayaan yang begitu banyak untuk menyelamatkan dirinya dan anak keturunannya. Ya. Nah, oleh karena itu, setiap agama, setiap golongan memberikan satu resep, memberikan satu sarana, memberikan satu cara, satu jalan kepada umatnya bagaimana mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan tuntunan agamanya masing-masing, dengan tuntunan golongannya masing-masing. Kita sebagai umat muslim, kita sebagai umat Rasulullah SAW, tentu hajrat Rasulullah SAW, ya, tentu Al-Quranul Karim memberikan tuntunan yang terbaik, memberikan tuntunan yang terbagus, ya, yang terhebat tentunya untuk umatnya. Apa tuntunan itu? Ketika kita ingin mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan syariat yang diridhoi oleh Allah SWT, ya, maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala pun menganjurkan kepada kita, banyak-banyaklah kita bersyukur. Karena ketika kita mensyukuri apa yang ada, yang tidak ada pun insya Allah Taala nanti akan ada. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya, syukur itu ternyata cara yang tepat untuk kita meraih keuntungan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat yang ke-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz ta'azana rabbukum, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, mengumumkan jika kamu bersyukur maka tentu akan dilimpahkan, ya, lebih banyak lagi kepadamu karunia itu. Dan jika kamu mengingkari karunia-karunia yang datangnya dari Allah SWT atau mengingkari nikmat itu, maka ingatlah azabku, kata Allah SWT, amat keras. Ya. Oleh karena itu, pemirsa yang berbahagia, jika kita perhatikan, ya, kehancuran dunia ini ataupun kehancuran, kebobrokan dunia pada zaman ini, ya, itu tidak lain adalah mereka ataupun manusia pada saat ini sudah tidak lagi mensyukuri apa-apa yang telah Tuhannya berikan kepadanya. Jadi manusia pada zaman sekarang ini sudah tidak lagi mensyukuri nikmat-nikmat karunia-karunia yang datang dari Tuhannya, ya, yang akhirnya apa? Ya, yang didapatkan oleh mereka adalah kehancuran. Oleh karena itu, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah 4 ayat 148 yang bunyinya, ya, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima.
Mengapa Allah akan mengazab kamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah itu Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab seseorang, tidak akan mengazab satu kaum kalau orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah Subhanahu wa taala mengazab orang yang bersyukur? Tidak ada. Kecuali kalau orang itu mengingkari nikmat karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan perhitungan kepada orang itu atau kepada kaum itu. Oleh karena itu, syukur ini sangat penting dilakukan oleh setiap manusia, khususnya orang-orang Islam, ya. Karena dengan syukur inilah insya Allah akan ridho kepada kita. Dan ingat, syukur ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama, syukur dengan hati. Kita mengakui bahwa semuanya yang datang itu adalah berkat dari Allah SWT atau karunia dari Allah SWT atau berasal dari Allah SWT. Yang kedua, syukur dengan ucapan. Ya. Dengan ucapan itu kita dengan mengucapkan banyak alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mengucapkan rasa syukur itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah zikir dengan amalan. Zikir dengan amalan itu adalah ya ketika kita diberikan harta, ya sedekahkan harta itu. Jadikan harta itu menjadi sarana untuk kita bisa banyak berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dan harus ingat juga syukur itu bertumpu pada 5 dasar. Yang pertama, adanya rendah hati. Dasarnya rendah hati. Seseorang yang tidak rendah hati, seseorang yang tidak tawadu, mustahil dia akan bersyukur, akan dapat bersyukur. Kedua, adanya kecintaan. Orang-orang yang tidak ada kecintaan kepada Allah SWT, kecintaan kepada nikmat yang Allah berikan, mustahil dia juga dapat bersyukur. Kemudian adanya pengakuan tentang jasa yang ia berikan. Keempat, adanya sanjungan. Itu ya. Kelima, mempergunakan pemberian sesuai dengan keinginannya. Jadi ketika kita diberikan baju misalnya, ya, sebagai rasa bentuk syukur kita kepada orang yang memberikan baju itu, ya pakai baju itu untuk beribadah misalnya, ya, untuk berkhidmat dan lain sebagainya. Itu salah satu tanda syukur kita kepada orang yang memberikan pakaian kepada kita. Nah, kemudian bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mensyukuri atau menghargai hambanya yang bersyukur tadi? Maka di sini disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 35 yang artinya, dan dia berikan segala sesuatu kepadamu yang kamu minta kepadanya. Jadi Allah memberikan segala sesuatu yang kita minta. Ya. Jadi tugas kita meminta kepada Allah SWT dan Allah SWT nanti akan mengabulkan permintaan kita, insyaallah taala. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu niscaya tidak akan dapat menjumlahkannya atau menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat aniaya, sangat tidak tahu berterima kasih. Jadi begitu banyak karunia dari Allah SWT, begitu banyak nikmat yang Allah berikan, kalaupun itu dihitung, niscaya tidak akan pernah bisa dihitung ataupun tidak akan pernah bisa ditulis itu semua nikmat atau karunia yang datangnya dari Allah SWT. Walaupun di dalam Al-Quran disebutkan lautan dijadikan tinta, hutan-hutan, batang-batang pohonnya ada di hutan itu dijadikan penanya, niscaya kita tidak akan bisa menuliskan karena begitu besarnya karunia ataupun nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.